J-Izzis diduga cedera, adakah peluang Elkan Bagot? Media Italia puji J-Izzis memimpin laga dengan percaya diri. Tiket timnas Indonesia versus Australia nyaris ludes. Des Buckingham mengaku senang bisa memiliki pemain sekaliber Marcelino Ferdinand. Cyrus Margono hapus akun Instagram di saat masih dicueki Sinteyong. J-Izzis diduga cedera dan ditarik keluar di menit ke-68 laga pekan kedua Liga Italia 2024-25 yang mempertemukan Fiorentina versus Venezia FC di Stadion Artemio Franchi Minggu 25 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, jika J-Izzis belum pulih sebelum laga timnas Indonesia awal bulan depan, skuad Garuda bakal minim pilihan di lini belakang. Sejumlah bek murni yang tersedia hanyalah Muhammad Ferrari dan juga Rizky Ridho. Bala bantuan mungkin dari sejumlah fullback yang dapat dimainkan sebagai bek tengah, yakni Sandy Walsh dan juga Nathan Chuaon. Melihat kondisi tersebut, apakah Sinteyong berani untuk menurunkan egonya untuk memanggil bek Blackpool FC Elkan Bagot? Ya, dalam beberapa kesempatan Sinteyong menegaskan enggan memanggil Elkan Bagot. Mantan kiper Panathinaikos Cyrus Margono diduga telah menghapus akun Instagramnya, yakni @CyrusMargono. Dalam pantauan ketika mencari akun @Cyrus Margono, halaman sudah tak lagi ditemukan. Hilangnya akun Instagram Cyrus Margono membuat heboh para pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang prihatin dengan nasib kiper 22 tahun tersebut. Sebab di saat belum kunjung dipanggil ke timnas Indonesia, Cyrus Margono justru berstatus tanpa klub. Sekedar diketahui per 1 Juli 2024, Cyrus Margono berstatus tanpa klub setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Panathinaikos. Mungkin dia kesel dan putus asa nggak dipanggil timnas. Sekarang ia pengangguran, nggak ada yang mau klub. Tulis akun Instagram @kenzio5556, yakni ketika mengomentari unggahan akun @blitnews_football soal akun Instagram Cyrus Margono yang tak dapat lagi diakses. Di samping itu, sekedar diketahui Cyrus Margono resmi menjadi warga negara Indonesia atau WNI pada Kamis 21 Maret 2024. Ia rela meninggalkan paspor Amerika Serikat demi menjadi warga negara Indonesia. Ia pun siap dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Sinteyong jika dibutuhkan. Tiket timnas Indonesia versus Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, nyaris ludes. Menurut keterangan yang diunggah di Instagram oleh akun timnas Indonesia dan juga Book My Show ID, hingga Senin 26 Agustus tinggal tersisa 5.000 tiket. Menyongsong pertandingan timnas Indonesia versus Australia akan berlangsung 10 September 2024, penjualan tiket telah dilakukan sejak 17 Agustus 2024. Terdapat 4 kategori tiket yang dijual, yakni Indomie Upper Garuda seharga Rp250.000, Astra Financial Garuda South atau North seharga Rp550.000, Freeport Garuda West dan juga East seharga Rp1 juta, serta Mandiri Premium West atau East seharga Rp1.500.000. Sementara itu, menurut Direktur Utama Garuda Sepak Bola Indonesia atau PT GSI, yakni Marshall Masita selaku pengelola aset bisnis PSSI, jumlah tiket yang dijual sekitar 60.000 lembar. Bintang timnas Indonesia J-Izzis dapat pujian dari media asal Italia usai mencatatkan debut apik di Serie A bersama Venezia saat melawan Fiorentina di Artemio Franchi Florence Minggu 25 Agustus. Media Italia Tutto Venezia Sport memberikan poin 6,5 untuk J-Izzis. Itu adalah nilai kedua terbaik untuk performa seluruh pemain Venezia. Penilaian tertinggi jatuh kepada sang kiper Jesse Yoronden dengan 7,5. Dipasang sebagai playmaker di lini belakang, dia memimpin pertandingan dengan percaya diri. Sayang sekali ada kesempatan yang terbuang di depan gawang Pietro Terracciano atau kiper Fiorentina, tulis Tutto Venezia Sport. Nilai positif yang didapatkan oleh J-Izzis bukan hanya karena performa solid di sektor belakang, tapi juga karena pemain kelahiran Merlo Belanda itu nyaris mencetak gol dalam debutnya di kasta tertinggi Liga Italia. Pujian untuk J-Izzis juga datang dari pelatih Venezia Eusebio De Francisco setelah sang pemain hampir mencatatkan nama di papan skor pada menit ke-19. Kami bisa membahayakan Fiorentina dalam banyak situasi, tapi sayangnya tidak berhasil. Sayang sekali.
Tapi kami memiliki asumsi bahwa semua bek harus paham caranya bertahan. Saya bisa katakan bahwa kami sudah melakukannya dengan baik, kata Eusebio sumber Notisi Plus ketika mengomentari peluang Ciitzis. RCTI resmi menyiarkan laga timnas Indonesia versus Arab Saudi dan juga Australia di dua laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu diungkapkan oleh RCTI via akun Instagram mereka @RCTI-Sport. AFC ASEAN Qualifier Road to 26 sudah di depan mata. Indonesia akan bertandang ke Arab Saudi dan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sudah siap melihat aksi mereka? Ya, tulis akun Instagram @RCTI-Sport Sabtu 24 Agustus 2024. Saksikan Arab Saudi versus Indonesia Kamis 5 September pukul 23.00 waktu Indonesia Barat live, dan Indonesia versus Australia Selasa 10 September pukul 16.30 waktu Indonesia Barat live, eksklusif hanya di RCTI. Lanjut akun tersebut. Oxford United akan kembali beraksi tengah pekan ini, bukan di EFL Championship, namun ajang Carabao Cup 2024-25. Pertandingan nanti merupakan ronde kedua ajang Carabao Cup atau yang dulu dikenal dengan Piala Liga Inggris. Lantas, akankah Marcelino Ferdinand bisa menjalani debutnya? Ya, sebelumnya pelatih Oxford United Des Buckingham menegaskan bahwa Marcelino Ferdinand belum akan melakukan debut bagi The US dalam waktu dekat ini. Dan pernyataan itu diungkapkan oleh sang juru taktik jelang laga melawan Blackburn Rovers akhir pekan yang lalu. Marcelino butuh persiapan yang matang untuk mengarungi kerasnya persaingan di EFL Championship. Tidak hanya Marcelino Ferdinand yang diperlakukan demikian oleh Buckingham. Hide dan Marcelino berada dalam situasi yang sama seperti ketika kami mendatangkan Matt Phillips. Hide belum melakukan banyak hal dan akan butuh waktu 2 hingga 3 pekan untuk berada dalam kondisi terbaik. Jadi mungkin kita tidak akan melihat keduanya sampai setelah jeda internasional bulan September, ungkap Buckingham. Des Buckingham mengaku senang bisa memiliki pemain sekaliber Marcelino Ferdinand. Ia mengatakan bahwa eks-Persebaya Surabaya tersebut akan masuk skema jangka panjang Oxford United. Dia pemain yang menarik dan telah menghabiskan sedikit waktu di Asia. Dan laporan dari sana adalah bahwa dia adalah salah satu pemain muda terbaik yang datang, kata Buckingham dinukil dari oxfordmail.com. Jadi ini adalah kesempatan untuk memilikinya di sini dan melihatnya dan menjadi bagian dari apa yang kami lakukan, jelas Buckingham. Dewa United mengirimkan 2 pemainnya ke timnas Indonesia untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan keduanya adalah Egy Maulana Fikri dan juga Ricky Kambuaya. Ya, Egy dan Kambuaya menjadi pemain yang kesekian yang dikonfirmasi akan bergabung dengan timnas Indonesia untuk melawan timnas Arab Saudi dan juga timnas Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September 2024 yang akan datang. Timnas akan lebih dahulu menantang tuan rumah Arab Saudi dalam partai pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada tanggal 5 September 2024. 5 hari berselang, tim berjulukan Garuda itu bakal meladeni perlawanan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengajak skuad Garuda Muda introspeksi setelah menundukkan India dalam laga uji coba di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Minggu 25 Agustus malam. Gol-gol timnas Indonesia U17 dicetak oleh Evandra Florasta, kemudian Fandi Ahmad, dan juga Mirza Fircatullah. Sementara sebuah gol India dibukukan oleh Levi Zangbilun. Nova Arianto tak mau anak asuhnya larut dalam kemenangan dan melupakan kekurangan yang terlihat di lapangan. Tentu kami apresiasi anak-anak atas kemenangan pada laga uji coba ini. Meskipun begitu, masih banyak catatan-catatan yang perlu diperbaiki di tim seperti fokus, konsentrasi, serta komunikasi antar lini, terang Nova Arianto sumber situs resmi PSSI. Di samping itu, pertandingan melawan India adalah bagian dari persiapan timnas Indonesia U17 menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025. Setelah berduel pada Minggu malam, kedua kesebelasan bakal menjalani laga uji tanding lagi, yakni yang kedua pada Selasa 27 Agustus di tempat yang sama. Nova Arianto memberikan sorotan atas sikap beberapa pemain timnas Indonesia U17 yang dinilainya sudah mulai star syndrome. Meskipun demikian, Nova memastikan persoalan itu akan diatasi segera mungkin demi kebaikan tim. Dia tegaskan sifat seperti itu harus dijauhkan dari para pemain karena perjalanan karir mereka baru dimulai. Cuma yang saya sayangkan ada masalah pemain saya mulai tinggi hati.
dan sombong. Saya paling enggak suka pemain saya mulai sombong, karena itu akan menjadi awal dari kehancuran mereka, kata Nova Arianto di Bali Minggu 25 Agustus 2024. Ya, mantan pemain timnas Indonesia itu berharap para pemain tetap rendah hati dan juga punya kemauan dapat terus berkembang. Dia optimistis jika hal itu berhasil akan berdampak positif untuk karir pemain timnas Indonesia U17 ke depan. Saya berharap itu tidak terjadi lagi dan pemain bisa introspeksi agar kedepannya bisa lebih baik. Harapnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia U17 tengah mematangkan persiapan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025 mendatang. Pertandingan uji coba menjadi salah satu dari bagian pasukan Nova Arianto untuk mempersiapkan diri. Pada pertemuan sebelumnya, timnas Indonesia U17 berhasil meraih kemenangan atas India U17. Bermain di Stadion Kapten Iwayan Dipta Minggu 25 Agustus 2024, Garuda Muda menang dengan skor akhir 3-1. Timnas U17 tampil dominan sepanjang pertandingan. Meski berhasil meraih kemenangan, timnas U17 masih memiliki sejumlah catatan atas penampilan mereka di laga tersebut. Penampilan Garuda Muda dinilai belum begitu kompak di lapangan. Kendati demikian, penampilan Mirza Firjatullah dan rekan-rekan juga mendapatkan apresiasi. Di samping itu, jadwal dan juga link live streaming timnas Indonesia U17 versus India U17, yakni pada Selasa 27 September 2024 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, atau bisa diakses di www.video.com. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.